Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini Mbak Rifa kalau nggak salah sama Mas Danun bisa record. Saya Pak Rifa. Ya, bisa recording jenengan Mbak. Ya Pak. Oke, Mas Danun juga bisa, jadi bisa record 2 orang. Kita mulai. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai regresi. Apa itu regresi? Regresi itu adalah di dalam ekonomi itu ada keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Ya, jadi ada keterkaitan. Apakah X1 itu berkorelasi terhadap Y atau berpengaruh terhadap Y, begitu juga dengan X2 apakah berpengaruh terhadap Y. Misal, kita mendiskusikan seperti yang sudah kita bicarakan di pertemuan paling awal, bahwa dalam membangun model ekonomi, misal pertumbuhan ekonomi seluruh dunia saat ini sedang mengalami penurunan. Disebabkan karena apa? Pertama, karena pandemi. Nah, pandemi ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya. Selain pandemi apa bisa jadi karena daya beli. Nah, keterkaitan variabel satu dengan yang lainnya seperti ini teman-teman, maka kita bisa membangun modelnya apa? Misal growth sama dengan beta 0 tambah beta 1 pandemi tambah beta 2 daya beli tambah error term. Nah, kalau kita notasikan lebih sederhananya kan menjadi Y sama dengan beta 0 tambah beta 1. X1 tambah beta 2, X2 tambah error term. Nah, ini adalah model yang kita bangun. Dan kita mendasari pemilihan variabel yang kita miliki itu karena variabel X1 nanti itu berpengaruh terhadap Y dan X2 itu juga berpengaruh terhadap Y. Tetapi apakah benar? Itu kan dugaan awal kita bahwa X1 berpengaruh terhadap Y. Tapi apakah itu benar? Nah, maka kita perlu menguji pengaruh variabel di dalam regresi itu dengan menggunakan regresi. Nih, jadi untuk melihat pengaruh antar variabel itu melihatnya atau mengujinya itu menggunakan regresi. Regresi dibagi menjadi 2. Pertama ada regresi sederhana dan ada regresi berganda. Regresi sederhana itu yang gimana? Regresi sederhana jika terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen. Jika regresi berganda itu terdiri dari satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Nah, kalau yang kita contohkan ini, berarti ini termasuk regresi apa, teman-teman? Berganda, Pak. Berganda, karena lebih dari satu variabel independen. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai regresi sederhana dulu. Oke. Oke, kita akan belajar mengenai regresi sederhana, yaitu terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen. Misal, kita ingin meneliti pendapatan restoran. Kira-kira kalau menurut teman-teman yang mempengaruhi pendapatan restoran itu apa? Ada yang bisa? Pak. Harga, oke. Lalu yang lain? Selera konsumen, Pak. Selera, oke. Lalu yang lain? Apa? Servis. Servis, betul pelayanannya. Lalu yang lain? Minat pembelian, Pak. Minat pembeli. Apa? Tempat minat beli. Oh ya, bisa tempatnya. Ya, lokasi maksudnya ya. Oke. Kalau yang lain ada lagi? Halo. Yang lain kira-kira apa yang berpengaruh terhadap pendapatan restoran? Servisnya sudah bagus, harganya cukup miring, lalu apa lagi ya? Tadi selera apa sesuai dengan selera konsumen.
Yang paling berpengaruh, bukan yang paling berpengaruh, tetapi yang sangat kentara pengaruhnya terhadap pendapatan restoran itu adalah jumlah konsumen. Ya. Nah, di sini kita ingin meneliti Y ini adalah pendapatan restoran tahunan. Sedangkan X di sini itu adalah jumlah konsumen. Ya. Pendapatan restoran tahunan ini menggunakan juta, ini menggunakan ribuan. Oke. Nah, kita meneliti di sini ada 10 restoran. Dari restoran A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 10. Nah, 10. Ya. Kita meneliti 10 restoran. Kita anggap bahwa restoran Y, ya, restoran A, pendapatan tahunannya adalah 527,1 juta. Selanjutnya 548,7, 767,2, 722,9, lalu 826,3, 810,5, 1.040,7 juta, 1.033,6 juta, lalu 1.090,3 juta, dan yang terakhir adalah 1.235,8 juta. Nah, ini adalah pendapatan restoran yang kita miliki, teman-teman. Kita meneliti 10 restoran dan kita mendapati ini adalah angka yang kita dapatkan. Lalu jumlah konsumennya. Nah, jumlah konsumennya di sini ada 20,8 ribu. Jadi restoran A, pendapatan restorannya adalah 527,1 juta dengan jumlah konsumennya adalah sebesar 20,8 ribu. Jadi cara membacanya seperti itu. 27,5, 32,3, 37,2, 39,6. Selanjutnya 45,1, lalu 49,9, 55,4, 61,7, terakhir kira-kira 64,6. Nah, ini ya data yang kita miliki dari penelitian yang kita bangun atau model yang kita bangun, yaitu ingin meneliti konsumen itu berpengaruh terhadap pendapatan restoran. Oke, selanjutnya setelah kita mendapati angka-angka ini, maka langkah yang bisa kita lihat, kita ingin lihat sebaran datanya. Nah, ini teman-teman. Nah, regresi itu memiliki gambaran kurang lebih seperti ini. Nah, misal nih angkanya langsung 500 gitu ya. 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200. Oke, lalu ini Y, ini X ya. Oke, ini berarti misal 20, 30, 40, 50, 60, 70. 60 ya. Oke, kalau kita gambarkan sebaran datanya, itu akan menjadi seperti ini. Oke. Restoran A pendapatannya adalah 527,1 dengan jumlah konsumen 20,8. Nah, kita anggap ada di sini. Lalu restoran B 548 27,5. Selanjutnya 767 32,3. Nah, kita anggap ada di sini ya. 722,9 37,2. Lalu 826 39,6. Selanjutnya 810 45,1.
Selanjutnya 1040 49,9. Oke, selanjutnya 1033 55,4. 61,7 1090. Oke, lalu terakhir 1235 64,6. Nah, kita anggap ada di sini. Nah, teman-teman yang perlu digarisbawahi ya, ini adalah sebaran data yang kita miliki. Ya, yang bulat-bulat ini. Ini adalah sebaran data dari tiap restoran antara data variabel Y dengan variabel X-nya atau pendapatan restoran dengan jumlah konsumennya. Nah, yang kita perlu garis bawahi dari gambar ini atau sebaran data ini itu memiliki 3 bagian. Ya. Bagiannya apa? Pertama, kita anggap pakai restoran ke-10. Restoran 10 memiliki 3 komponen. Komponen pertama, ini adalah, yang saya lingkari ini adalah data aktualnya. Data aktual ini, yaitu dari restoran 10 berarti berapa pendapatan restorannya? Itu adalah 1235,8. Lalu, restoran 10 itu juga memiliki garis yang ada di tengah sini. Atau garis yang bersinggungan dengan garis slope regresi. Ya, garis lurus ini adalah garis slope regresi. Garis yang bersinggungan dengan slope regresi ini disebut dengan rata-rata pendapatan restoran 10 ketika X sama dengan berapa itu? Dari restoran 10, 64, ya. Ini 1, 2. Lalu yang ketiga, jarak antara data aktual dan data rata-rata, ya, di sini ini disebut dengan residual. Nah, jadi di sini ada 3 komponen dari setiap restoran. Ya, kita menggunakan contoh restoran 10. Pertama memiliki data aktual, yaitu data yang kita cari tadi. Kita tulis. Lalu yang ketiga adalah data yang bersinggungan dengan slope regresi, yaitu rata-rata pendapatan restoran 10 ketika X sama dengan 64,6. Dan yang terakhir adalah nilai residualnya. Jarak antara data aktual dan data rata-rata pendapatan itu adalah residual. Jadi, kita memiliki berapa residual nantinya, teman-teman? Kita memiliki berapa residual nanti? Halo? Kita memiliki 10 residual. Jadi karena setiap restoran memiliki 3 komponen seperti itu, teman-teman. Restoran 9 sama, restoran 8 sama, 7 sama, 6 sama, 3 sama. Ya, semuanya memiliki 3 komponen sehingga nanti kita memiliki nilai 10 residual. Ya. Oke, langkah selanjutnya, teman-teman, untuk mencari, ya, kan kita ingin melihat Y sama dengan, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1, X tambah error term. Berarti kita di sini mencari nilai konstanta dan kita mencari nilai koefisien. Oke, seperti itu. Kita hapus dulu. Oke, langkah awal apa ini di statistika? Berarti kita mencari nilai X kuadrat sama X kali Y. X kuadrat berarti kan 20,8 pangkat 2. Oke. Kita hitung berarti 20,8 pangkat 2
432,64. Kalau saya salah menghitung, teman-teman bisa langsung koreksi ya. Jadi teman-teman juga menghitung. 27,5 pangkat 2 berarti 756,25. Selanjutnya 32,3 pangkat 2 1043,29. Selanjutnya 138383,84. Selanjutnya 39,6 pangkat 2 yaitu adalah 1568,16. 45,1 pangkat 2 yaitu 2034,01. Selanjutnya 49,9 pangkat 2 berarti 2490,01. Selanjutnya 55,4 pangkat 2 3069,16. 61,7 pangkat 2 berarti 3806,89 dan terakhir 4173,16. Oke, ini yang pertama. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengkalikan antara X dan Y. Oke. S kali Y berarti 10.963,68 lalu 548 15.089,25. Oke, selanjutnya 24.780,56. Oke, selanjutnya 26.891,88. Selanjutnya adalah 32.721,8. Selanjutnya adalah 36.000. Lalu 1040 berarti adalah 51.930,93. Ada buah bola. Ayo kami sepeda curug mau cukup cari coba tuh. Right, iki ora boga rem sedeka. Right, kalau kita ngedeliver. Selanjutnya 1033,6 kali 55,4 berarti 57.261,44. Selanjutnya 1090,3 kali 61,7 67.271,51 dan yang terakhir 79.832,68. Oke. Ya, ini teman-teman tulis dulu ini. Ini di statistika sudah diajari ini.
Oke, selanjutnya kita akan mencari yang namanya, kita jumlahkan dulu ini. Ya, sigma Y, sigma X pangkat 2, sigma X kali Y. Oke, kita jumlahkan dulu. Oke, kita jumlahkan. Yang pertama ini adalah 8.603,1. Selanjutnya 20. Iya. Oke, jumlahnya ini adalah 434,1. Ini kalau saya salah bisa dibenerin ya, teman-teman. Ini X pangkat 2. Ini adalah 20.757,41. Oke, selanjutnya sigma X kali Y, penjumlahan seluruhnya ini adalah ini adalah 403.296,96. Oke, silahkan teman-teman tulis dulu ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai koefisien beta 1-nya. Masih ingat nggak rumusnya di statistika, teman-teman? Rumus dari beta 1 itu apa? Masih ingat? Apa sudah lupa? Halo, halo, ini ikut daring semua ya? Ada yang masih ingat rumus mencari beta 1? Kalau nggak ingat, bilang nggak ingat nggak apa-apa. Lupa, Pak. Lupa, Pak. Oke, Lupa, Pak. kita mencari dulu namanya sum square, teman-teman. Saya hapus dulu. Ini sudah ditulis ya?
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kita cari dulu namanya sum square dari X, Y, dan sum square dari X atau sum square dari variabel X-nya. Oke, kita mencari dulu pertama adalah sum square XY. Sum square XY itu didapatkan dari sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N. Sekarang kita masukkan angkanya. Sigma XY-nya berapa ini, teman-teman? 8.603,1. Sigma XY. Sigma XY. 8.603,1. 403,296. Dikurangi sigma X-nya berapa? 434,1 Dikali sigma XY 8.603,1 dibagi berapa, teman-teman? 10, Pak. 10, betul. Itu 10, dari Pak. mana? Dari jumlah restoran yang kita teliti. Ya, jadi benar 10. Oke, selanjutnya kita coba hitung ini, teman-teman. Berapa ini hasilnya? Empat 34,1 kali 860,1 bagi 10. Berarti 403.296,96 kurangi 373.460,57. Berarti berapa ini? 403.296,96 dikurangi 373.460,. 29836,389, Pak. Oke, 29836,389. Oke, betul. Selanjutnya kita mencari nilai sum square XX. Berarti sum square XX itu didapatkan dari sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 bagi N. Sigma X kuadratnya berapa ini? dua nol tujuh dikali 434,1 pangkat 2 dibagi 10. Berarti berapa ini? Berarti 20.757,41 dikurangi berapa ini? Ada yang hitung ya? 18.844,281, Pak. 281. Oke, berarti hasil akhirnya adalah 1.913,129. Oke, berarti sekarang kita sudah memiliki nilai sum square XY-nya adalah 29.836,389 dan sum square dari X-nya adalah 1913,129. Nah, mana beta satunya? Beta satunya dapat kita tulis di sini nih.
Teman-teman sudah ditulis belum ini? Sudah, Pak. Oke, sudah, kita hapus. Oke, berarti beta 1 itu adalah sum square XY dibagi sum square XX. Berarti berapa itu? 29.836,389 dibagi 1913,129. Oke, berarti berapa ini? 27.923,26. Dibagi, Pak. Tadi 15,595591. 15,5955 ya. 55971. Oke, berarti 15,596 kita bulatkan saja. Oke, nah sekarang kita sudah mendapatkan beta satunya teman-teman. Ya, nah mana beta 0 atau konstantanya? Ini nilai koefisiennya sudah kita dapatkan. Sekarang kita mencari nilai konstantanya. Nilai konstantanya itu didapat, atau beta 0 itu didapatkan dari mana? Y rata-rata, nilai rata-rata Y dikurangi beta 1 kali X rata-rata. Sekarang nilai rata-rata Y berapa? Berarti sigma Y, Y rata-rata sama dengan sigma Y bagi N. Berarti 860,31. Karena 860,3 dibagi 10. Berarti 860,31 dikurangi 15,596 dikali rata-rata X-nya berarti berapa ini? 434,1 dibagi 10. Berarti 43,41. Oke, berapa ini teman-teman? 31 dikurangi 677. Oke, berapa? 0 berapa? 022, Pak. 022. Oke, berarti sekarang 860,31 kurangi 677,022 berapa, Mbak? 183,29. Nah, berarti kita sudah mendapatkan ini teman-teman. Kalimat 978. 978. Mungkin karena beda koma ya. Oke, kalau kita tuliskan Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah error term. Berarti kalau kita tulis angkanya, beta 0-nya adalah 183,296 ditambah beta 1-nya berapa? 15,596X tambah error term. Nah, ini kita sudah dapatkan angka ini. Ya. Sekarang akan kita buktikan ini teman-teman. Kita akan buktikan angka itu benar apa salah. Sebentar, saya buka dulu efisnya. Sudah muncul apa belum? Belum, Pak. Ada yang belum ya? Kita tunggu. Oke, mungkin sudah nih. Kita buka datanya. Simple regression.
Nah, ini teman-teman. Ini kita open as group. Nah, ini kan angkanya yang kita miliki tadi ada 10 restoran. Ini pendapatan restoran. X1-nya adalah jumlah konsumen. Oke, lalu kita klik. Oke, jadi kita menulisnya Ya hilang. Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X. Y sama dengan 183,29 ditambah 15,596 X. Sekarang angka ini 183,29 itu ini. Nah, ya, beda angkanya. Atau kita karena dari awal sudah menggunakan 2 atau 3 angka di belakang koma. Lalu 15,59 itu ini. Nah, ini nilai koefisien. Yang C ini adalah konstanta namanya. Ya. Jadi teman-teman kalau sudah punya EVIUS, itu teman-teman sudah akan langsung paham. Ini angkanya itu didapat dari mana. Caranya tadi ya, yang beta 1 berarti kan sum square XY dibagi sum square XX. Kalau beta 0 sama dengan Y nilai rata-rata Y kurangi beta 1 kali nilai rata-rata X. Hasilnya mana? Ini konstanta, ini adalah koefisien. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang, tadi kita kan menggambarkannya kan kurang lebih seperti ini. Nah, setiap restoran itu memiliki 3 komponen. Komponen pertama adalah data aktual. Lalu ini adalah nilai rata-rata ketika X sama dengan berapa. Lalu di sini adalah nilai residual. Nah, nilai residual itu didapatkan dari mana? Dari rumus ini, teman-teman. Tinggal kita rubah Y sama dengan 183,296 ditambah 15,596 XI. XI itu apa? Berarti setiap restoran kita hitung. Kita hitung contoh yang pertama, restoran A. Itu kan 183,29 ditambah 15,596 XI. X-nya berapa ini? Dikali X-nya dari restoran A. 20,8, 27,5. 20,8 sama 27,5. Ini berarti 20,8. Oke, coba ini dihitung. Siapa yang mau menghitung silahkan. Nanti hasilnya berapa ini? 507,562 Pak. 562. Oke. Selanjutnya B 183,29 tambah 15,596 kali 27,5. Oke, ini berapa ini hasilnya? $612,18 Pak. 612,18. Oke, langkah selanjutnya setelah ini restoran C sampai restoran J itu kurang lebih sama caranya. Lalu berarti kita mencarinya di sini adalah nilai Y dikurangi ini jadinya Y caping. Kurangi nilai Y caping I. Berarti sekarang nilai Y dari restoran A atau pendapatan dari restoran A itu berapa teman-teman? Kita buka di sini pendapatan restoran 527,1. Oke, berarti 527,1 dikurangi 507,562. Oke, ini jadi berapa ini? Ini tadi berapa? 548,1. Dikurangi 612,18. Oke, ini jadi berapa ini? Yang A sama yang B jadi berapa?
Kalau yang A 19,538, Pak. 19,538 atau 54 gitu aja. Oke, lalu yang B minus itu berarti. Minus 64,08. Minus 64,08. Oke, sekarang ya, kalau teman-teman menggunakan Fuse, angka ini itu sudah ada teman-teman. Itu di mana? Di sini nih, receipt. Nah, 19,57 ini 19,54. Lalu min 63,94 ini min 64,08. Dan ini seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan nilai residual. Jadi residualnya ada 10. Nah, jadi setiap restoran memiliki nilai residual. Jadi kalau kita gambarkan, jadi akan seperti ini. Ya. Ini menjadi restoran 10. Tadi kan Y-nya 1235,8 kalau nggak salah. Lalu nilai rata-ratanya berapa? Berarti kita kalikan dulu yang restoran 10 183,29 ditambah 15,596 kali yang terakhir tadi kalau nggak salah 64,6, kita cek. Sorry ya, YX deh. Ya 64,6. Oke. 64,6. Oke, ini jadi berapa teman-teman? Dicari dulu ya. $1.190,8, Pak. 1.110. 90,8. Berarti angka di tengah atau yang bersentuhan dengan garis slope regresi itu adalah 1.190,8. Ini berarti rata-rata pendapatan dari restoran 10 ketika X sama dengan 64,6 itu adalah 1.190,8. Dan nilai residualnya berapa ini? 44,97. Nah, jadi setiap restoran memiliki 3 komponen ini. Data aktual, nilai rata-rata ketika X sama dengan berapa, dan yang terakhir adalah jarak antara kedua data itu adalah nilai residual. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman tidak hanya bisa mengoperasikan alat eFuse, tetapi teman-teman di sini juga bisa tahu asal-muasal data itu. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, output dari eFuse di sini kan sangat banyak, teman-teman. Nah ini, ya, minggu depan kita akan mencari dari mana nilai sum square of receipt, lalu dari mana nilai sum standard error of regression, lalu nilai R square, T hitung, sama standard error. Ini gunanya apa? Kemarin sudah kita singgung di pertemuan kedua, bahwa di dalam ekonometrika itu ada toleransi kesalahan. Toleransi kesalahan itu ada 2 di sini, standar error dari variabel X sama standar error dari model yang kita bangun atau standar error of regression. Nah, itu minggu depan kita akan bahas itu, dari mana angka itu muncul. Sehingga teman-teman ketika sudah mengolah eFuse tahu, oh ini angka ini muncul dari sini dan selanjutnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Pak, saya mau tanya. Iya, boleh. Pak, ini kan menggunakan aplikasi aplikasi eFuse apa bisa nggak, Pak? Misalnya kayak pakai Oh, boleh. Nanti suatu saat akan saya gunakan juga SPSS ataupun Stata. Karena saya punya beberapa aplikasi tersebut ya. Ada eFuse, ada Stata, ada SPSS, ada MATLAB, sama ada R. Tapi untuk cara hitung-hitungannya kita akan menggunakan eFuse dulu. Seperti itu. Ya Pak, baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman?
Tidak ada, cukup mudah dipahami ya. Kita pelan-pelan saja, asal pasti. Oke. Nah, nanti akan ada saatnya teman-teman harus menggunakan EVIS untuk cara mengolah data. Oke, kita tutup materi kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti